Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasihin. Wassalatu wassalamu ala man nasaha dinuhu adyanal kafarata wat talihin wa ala alihi wa ashabihi alladzina kanu yatamassaku syari'atuhu salihin, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, di hari Ramadan yang kelima ini mudah-mudahan kita semuanya, anak-anakku yang aku cintai, yang Bapak cintai, yang Bapak banggakan, yang Bapak sayangi, mudah-mudahan puasanya masih terjaga dengan sempurna, tidak ada yang bolong-bolong. Begitupun dengan sholatnya, baik sholat fardunya atau sholat sunnahnya, tetap dilaksanakan, baik tadarus Qur'annya ataupun belajarnya di rumah masih bisa dilaksanakan dengan sebaik-baik mungkin. Anak-anakku sekalian, materi yang akan Bapak sampaikan pada kesempatan hari ini adalah bertemakan tentang bagaimana kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat ke-36 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wabnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura, yang artinya, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Yang perlu kita garis bawahi adalah bagaimana kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Allah sudah jelas-jelas dan Rasulnya memperingatkan kepada kita semuanya untuk selalu berbuat baik kepada orang tua kita, baik ibu kita ataupun bapak kita, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, begitupun Allah, ridallahu fi ridol walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah ada di ridhonya kedua orang tua kita, dan bencinya Allah, murkanya Allah itu ada di murkanya kedua orang tua. Maka kalau kita mau hidup senang, mau hidup bahagia kelak nanti ketika kita sudah menjadi dewasa, kuncinya adalah kita mendapatkan ridho kedua orang tua kita, terutama ridhonya ibu kita. Anak-anakku sekalian, yang namanya ridho kedua orang tua kita, bagaimana implementasinya, bagaimana aplikasinya, bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai seorang pelajar, maka kita sebagai seorang pelajar, bukti wujud kita berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua kita adalah kita selalu taat, selalu turut, selalu patuh, selalu tunduk kepada kedua orang tua kita dalam perintah-perintah yang baik. Sebagaimana di sini ada sebuah kisah. Saya kasih contoh Hasan. Hasan adalah seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Anak yang selalu patuh dan nurut kepada kedua orang tuanya. Hasan tidak pernah meninggalkan sholat setiap harinya. Sholawat 5 waktunya. Dia tepat melaksanakan sholat 5 waktunya pada waktunya. Dan Hasan selalu membiasakan selalu hadir untuk belajar di sekolah, di madrasah, mengaji di pengajian, baik di musola ataupun di madrasah. Hasan selalu belajar membaca Al-Quran, selalu belajar mengulang pelajaran yang sudah dipelajarinya di sekolah, di rumah, baik bersama orang tuanya, temannya, dan gurunya. Nah, oleh karenanya Hasan banyak orang-orang yang mencintainya, bahkan orang tuanya pun senang akan perilaku yang dilakukan oleh Hasan tersebut. Kenapa?
Karena ketika kita sebagai seorang anak sudah mau nurut kepada kedua orang tua, otomatis kita itu adalah sebagai hambanya Allah yang soleh, hambanya Allah yang Allah ridhoi. Ketika kita mau nurut kepada kedua orang tua kita, berarti itu wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita adalah seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Jadi kesimpulannya anak-anakku sekalian, bentuk wujud kita berbakti kepada kedua orang tua kita, berbuat baik kepada kedua orang tua kita adalah salah satunya di bulan Ramadan yang baik ini, yang berkah ini, yang mulia ini, banyak-banyaklah kita melakukan sholat pada setiap hari pada waktunya. Kedua, kita banyak-banyak membaca Al-Quran. Ketiga, banyak kita membaca pelajaran yang sudah kita pelajari. Maka kita akan otomatis akan dicintai oleh orang tua kita. Maka akan kita dicintai oleh bapak kita, ayah kita, ibu kita. Nah, sekali lagi anak-anakku sekalian, kita mudah-mudahan rasa bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak berkurang dengan cara kita selalu mendoakan kepada kedua orang tua kita dengan doa-doa yang baik seperti doa yang selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Anak-anakku sekalian, mudah-mudahan kita tidak lupa setiap kita selesai melaksanakan sholat, kita selalu mendoakan kedua orang tua kita. Sebagaimana kita diurus dari mulai kecil sampai sekarang oleh orang tua kita, kita dididik dengan baik oleh kedua orang tua kita. Bentuk wujud kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita adalah selalu melaksanakan sholat 5 waktu, selalu rajin belajar, selalu rajin bersekolah, selalu rajin mengaji, rajin membaca Al-Quran, rajin belajar, dan rajin mendoakan kedua orang tua kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.